ala Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Menghubungkan terus. Mungkin nanti pas praktek bi hurufil wudu wa huwa bi dhammil wawi fil asyar ismun lil fi'li. Lafal wudu itu kan ada wudu, ada wudu, orang semua mengatakan wudu. Wudu itu adalah pekerjaannya. Wudu itu adalah pekerjaannya, sama ya. Ada terjemahannya dari. Ada yang mengatakan wudu. Nah, kalau di wudu wawunya itu dibaca fathah, itu airnya itu. Ngambil air wudu. Wudu itu adalah airnya itu. Tapi kalau wudu pekerjaannya itu. Bisa dipahami? Jadi kalau wudu pekerjaannya, kalau wudu airnya itu. Wawunya itu pakai harkat fathah, air. Yang kita bahas di sini adalah wudu pekerjaan itu. Wal ala furudin wa sunanin. Wudu ini memuat, yang di sini ini memuat, nanti yang akan kita bahas itu adalah fardhu yang akan kita jelaskan. Wa furudul wudu sittatu asya'a. Fardhunya wudu itu ada 6. Yang pertama niat, an-niyatu itu niat. Sama, insyaallah sama. An-niyatu wa haqiqatuha syar'an qasdus syai' muqtaronan bi fi'lihi fa in tarahu anhu sumya azman wa takunu niyyah inda wusli awal juz'in minal wajhi ay muqtaranatan bidzalikal juz'i la bi jami'i wa la bima qabla. Niat itu adalah paham itu. Jadi niat wudu itu nawaitul wudu'a, air nyampe ke sini itu langsung dalam hati itu niatnya. Insyaallah paham semua kira-kira itu. Jangan sebelumnya. Wa in taroho, kalau itu ada jeda masih lambat, itu tidak dikatakan niat, akan tetapi dikatakan azman. Hanya azman itu agak bermaksud ke sana kira-kira. Ini menurut Imam Syafi'i, tapi ada kaum sebelah ada kaum sebelah itu tidak memerlukan niat, karena wudu itu ya tujuannya hanya untuk sholat. Tapi kita yang Syafi'i itu harus dalam hati itu niat nawaitul wudu'a. Kalau pakai bahasa Arab, kalau pakai bahasa Indonesia, saya niat wudu cukup. Diserempakkan dengan basuhan yang pertama. Kalau basuhan yang pertama, oh ya lupa, sudah basuh, lupa niat, maka yang pertama tadi itu tidak dianggap. Kan tunggu. Maka tidak dianggap, jadi ngulang lagi. Terus inda wusli awal juz'in minal wajhi, di saat membasuh yang pertama dari wajah kita. Ai muqtaronatan bidzalikal juz'i la bi jami'i wala bima qablahu wala bima ba'dahu. Tidak keseluruhan. Nanti yaitu nawaitul wusla drokil hadasil asghar, nawaitul wusla drokil hadasil asghar, nanti kesininya niat lagi, tidak, cukup satu kali saja. Atau jangan tidak sebelumnya atau sudahnya. Fayanwil mutawaddi inda wusli ma dzukir raf ahdatsin min ahdasihi aw yanwiya istibahata muntakirin ila wudu'in aw yanwiya fardal wudu'i aw wudu'a faqat aw taharata anil hadas. Ini banyak caranya ini. Tapi enggak usah repot-repot, nawaitul wudu selesai. Nah istibahata wudu'i atau nak niat awit taharata anil hadas, ribet niat kayak itu kan, sama dengan mandi besar cukup nawaitul wuslah. Saya niat mandi karena menghilangkan hadas besar, titik, bukan hadas besar dari junub atau dari head dan nifas. Ribet kayak gitu. Jadi cukup nawaitul wuslah drokil hadasil akbar, nawaitul wudu'ah cukup kayak gitu. Cari yang termudah saja. Terus
Ini awit toharotah, kalau pas niat nawa itu toharotah saja, tidak ada anil hadas, tidak nyebut anil hadas, malah jadi tidak sah. Dan niat bersih-bersih saja, niat toharot, niat suci bersuci saja, tapi tidak ada anil hadas, maka itu menjadi tidak sah. Tapi kalau niat wudhu saja, itu sah. Atau diserempakkan wasaraka ma'ahu niyata tanadubin atau berudin sahawudu, atau digabung, saya niat wudhu sekaligus saya bersih-bersih, ya sah. Atau saya niat wudhu sekaligus biar segar, karena ini cuaca panas biar agak dingin, itu juga sah. Tapi kalau cuma niat bersih-bersih saja itu tidak sah, atau niat biar segar saja ya tidak sah. Pada intinya niat wudhu aja. Wasani ghuslu jami'il wajhi, yang nomor 2 membasuh, itu yang pertama niat, yang kedua adalah membasuh wajah. Wa hadduhu tulan ma baina manabiti sya'ri ra'si waliban wa ma baina manabiti sya'ri ra'si waliban wa akhiril liyaini. Ini yang kedua, membasuh wajah. Wajah ini yang dari sini, langsung contoh saja, apa namanya? Yalah. Ubun. Iya, tidak. Sampai sini nih. Nah, ini aslinya secara hukum tidak masuk. Ini aslinya secara hukum itu ini tidak masuk wajah. Ada tulang ini yang tembus sampai ke telinga ini aslinya itu tidak masuk wajah, aslinya itu tidak wajib dibasuhi. Tetapi kalau ini tidak dibasuhi, maka bisa jadi ini wajah kita tidak lengkap, nanti ini ada yang tidak kena, maka dari itu diwajibkan dibasuh juga. Paham sampai sini? Sama dengan ini, membasuh tangan itu ilal mirfaqaini, sampai dengkul. Siku atau siku 2 sampai siku 2 ini. Dengkul sini ya, kita ketukar. Sampai siku 2 gitu kan, sampai siku. Aslinya siku ini tidak masuk kayak itu. Tetapi kalau siku itu tidak dibasuh, maka itu nanti tangan itu kurang nanti, maka dari itu diwajibkan. Karena di situ ma'al mirfaqaini, bukan hatta, ada yang hatta, ada ila, ada ma'ah. Terus wa idza kana al-wajhu sya'run khafifun aw kasifun wajaba isalul ma'i ilaihi ma'al basarati allati tahtahu. Kalau di wajahnya ini enggak panas. Kalau di wajahnya ini ada bulu ya, bulu lah kira-kira. Ada bulunya ini di wajahnya itu harus air tembus ke dalam, wajib tembus ke dalam. Bukan jenggot beda. Di wajahnya ini, jenggot ini bukan di wajah kalau jenggot itu. Di sini kan kalau jenggot ini. Jambang. Pokok di batas wajah di sini itu ada ada apa? Ada bulu tadi itu harus itu tembus air. Bulu tuh. Baik yang tebal atau yang tipis. Tetapi kalau jenggot, wa maliyatur rajul al-kasifatu bi'allam yaral mukhatabu basharataha min khilafiha fayakfi faslu dhahiri hadhihi al khafifati. Kalau jenggotnya orang laki-laki, jenggot ini kan beda. Kalau jenggot ini, kalau tebal, ini cukup dilap luarnya saja, diginiin saja, tidak wajib sampai ke dalam. Batasan tebal itu sampai gimana? Batasan tebal itu orang yang kita ajak bicara itu tidak melihat ke kulitnya ini.
tidak melihat kulitnya, berarti itu tebal. Jadi Pak jenggot itu kan, itu yang pernah di masjidnya Pak Kanta itu saya temu jauh lah di situ berapa orang jenggotan, tebal sekali. Nah itu cuma cukup kayak itu aja. Tidak perlu, karena jenggot itu lah, jenggot lah. Beda dengan tadi itu. Kalau tadi itu di sininya kan, dalam batasan wajah itu. Saya cukup begini, kalau tebal, tetapi kalau tidak tebal, wajib itu. Kalau tidak tebal kayak punya saya, ya wajib kayak ini nih. Ini kalau dibiarkan nih, ya tidak tebal. Batasan tidak tebal sama tebal itu, orang yang kita ajak bicara itu bisa melihat ke sela-selanya ini, ke kulit yang ada ini. Kalau yang tebal itu, ya udah rambut aja kira-kira kayak itu. Silakan diminum. Iya Pak. Ngawani ibu ini. Terus wa bihila filiyatim ra'atin wa unsa fayajibu isadul ma li basharatihima walau kasufa wala budda ma'usli wajhi min juz'in min ar-ra'si wa rukbati ma tahta dadni. Beda kalau perempuan jenggotan. Nah ini enggak, jarang lah. Ada kira-kira? Ada. Perempuan jenggotan? Ada. Nah kalau perempuan jenggotan atau bencong, nah ini hunsa di sini bukan bencong yang seperti yang ada dekat Pak Gantar itu, bukan gitu kan. Yang hunsa yang dimaksud ini soal lebar gitu kan. Ada unsa itu mempunyai alat dua dan dua-duanya ini bisa jadi berfungsi semua. Itu namanya dikatakan unsa muskil. Kalau unsa condong ke laki-laki, sifatnya nanti sifat laki-laki. Artinya apa? Alatnya yang berfungsi itu punya lanangnya. Kalau yang perempuan ya condong ke perempuan, nanti itu ya dihukumi ke perempuan. Kalau unsa muskil ini alat dua, bisa jadi dua-duanya sama-sama berfungsi, bisa jadi dua-duanya tidak berfungsi. Lah itu unsa seperti itu sama hukum perempuan. Kalau berjenggot tebal atau tipis harus air tembus ke dalam. Kenapa? Ya karena perempuan ini tidak layak pakai jenggot kayak gitu. Terus warrabi'u mas'ubat dirra'si min dzakarin aw unsa aw mas'i ba'di sya'rin fi haddi ra'si wa la tata'ayyanu al-yadu lil mas'i bal yajuzu bi hirqatin ghayriha wa law wasala ra'saha badala mas'aha jasa wa law wada'a yadahu al-mablulah wa lam yuharrikha jasa. Yang nomor 4, ngusap sebagian kepala. Ngusap apa ngelap sama aja. Ngusap sebagian kepala. Ngusap sebagian kepala kayak ini, baik laki-laki atau perempuan atau bencong tadi itu. Apa bahasa yang ada? Bencong, kalau bencong itu kan cowok dia bergaya laki-laki atau laki-laki bergaya perempuan, itu namanya bencong. Tapi kalau unsa itu apa itu? Punya alat dua ini, apa namanya? Kalau bahasa Maduranya bentuk. Apa bahasa Indonesia itu? Unsa muskil itu apa itu? Apa Bu minta? Unsa itu apa itu? Cowok maskulin nih. Unsa muskil kayak itu kan. Itu yang nomor 4, ngusap sebagian kepala. Ini air, ngusap sama ghuslun itu ada bedanya ya. Kalau ghuslun, air ini harus ngalir. Air itu harus ngalir, itu kalau ghuslun. Kalau masun, cukup tangan ini basah. Paham itu? Jadi kalau nak ngelap ini cukup ini, ini di umpama keran langsung diginiin, tidak usah ditampung, ini kan basah, cukup diginiin.
Tetapi kalau waslun harus ada air nyampe ke sini dan air yang nyampe ke sini ini ngalir, lalu diratakan. Nanti insya Allah saya praktekkan untuk ngambil wudhu. Mungkin caranya agak berbeda. Masuk YouTube nanti bisa viral. Untuk caranya ngambil wudhu mungkin beda. Terus mana tadi? Wala tata'ayyanul yad, tidak khusus harus pakai tangan. Tidak. Memakai kain yang basah. Males umpama tangannya sudah ada bedaknya, umpama kan ibu-ibu sudah ada kutek namanya, apa namanya itu. Ada males nanti kena air, pakai kain dilapkan saja ini. Itu boleh. Paham itu? Nanti ditanya. Atau kalau tadi mashun kan dilap kayak itu, sekarang tidak dilap, langsung dibasuh, ya sah. Atau naruh tangan wadu'a yadahul mablulah, tangannya itu basah tadi itu ditaruh walam yuharrika, tidak diginiin, itu sah. Paham, cuman diginiin aja. Umpama kan ibu-ibu sudah dandanan rapi, kira-kira kayak itu nak buka jilbabnya nanti ruwet, ambil sedikit, masukkan, selesai. Cukup. Yang penting di rambutnya itu masih sebatas di kepala. Jangan sampai yang rambut dari sini diambil sini, tidak bisa. Ngerti kan? Ada yang mau ditanya ini? Yang ini? Apa nanti setelah selesai bertanya? Setelah selesai. Wal khamisu waslur rijlaini ilal ka'bain. Yang nomor 5 membasuh tangan sampai mata kaki. Illam yakun al mutawaddi labisan lil hufain. Kalau yang ngambil wudu tadi tidak pakai muzah, tidak pakai sepatu, bukan sepatu yang seperti ini, sepatu muzah itu sepatu dari kulit. Sepatu yang dari kulit tidak tembus air. Kalau sepatu sekarang bukan enggak tembus air, hancur pakai air. Kemudian kadul hufain kalla bisahuma wajib alaihi masul hufain. Karena kalau orang itu memakai muzah, sepatu yang dari kulit tadi itu, maka itu cukup dari atasnya. Wajib alaihi masul hufain, wajib basuh, misal ngelap masuk itu ngelap sepatunya itu, atau ya cuci kakinya, itu dicopot berarti sepatunya. Kalau tidak mau dicopot, ya sepatunya itu dilap, tidak dibasuh. Kalau dibasuh hancur. Masahah, dilap. Terus wajibu wasluma alaihi ma min sya'ri wasil'atin wa usbu'in zaidatin kama sabu fil yadain. Kalau ada lebih-lebihnya juga kan, lebih-lebihnya di tangan. Ini mungkin tadi di tangannya. Ini yang tangan tadi kurang lengkap tadi di tangan itu. Di tangan itu harus dibasuh sil'ah umpama jarinya biasanya 5, ini ada sampai 6, itu juga lebihnya itu harus dibasuh. Harus dibasuh terus kuku-kuku yang ada kuku wa adhafi wa yajibu izalatu ma taqum min wasin yang usulal ma ilai. Kalau ini kayak mungkin kayak ini ibu pur. Ibu pur apa itu? Pakai apa itu? Masker. Tembus kira-kira air. Serius tembus? Henna. Hah? Pakai henna, Pak. Iya, tembus air apa tidak? Tembus, Pak. Serius? Ina itu bukan kutek, Pak. Bukan kutek, Pak. Henna. Kalau ya pokoknya kalau air pena itu yakin saya tidak tembus kalau pena. Kalau pena ya, umpama kan pakai di pena itu tidak tembus gitu. Atau cat gitu, hati-hati ya, cat itu juga tidak tembus. Tapi kalau di kuku kadang-kadang kukunya panjang kotor. Kalau kotoran debu tanah itu yakin tembus air. Jadi pada intinya itu air itu harus nyampe ke kulit gitu.
Baik kulit itu tadi itu kuku atau kulit yang dasar-dasar kayak gini. Baru nyadar sehari. Ya. Yang putra? Oh, belum sampai. Minum dulu. Lanjut, Pak. Ya pokoknya perkirakan sendiri aja air yang kira-kira tembus. Kalau kira-kira tidak tembus, itu hindari, nggak usah dipakai. Terus ini yang kaki tadi juga yang lebih umpama kakinya Diomongnya dulu. jari-jarinya sampai 7 atau berapa itu Cepet tanya lah. harus dibasuh semua. Juga di kuku umpama di kuku jari-jari itu di kaki ada kotoran umpama kira-kira tidak nembus. Nah ini kalau di kaki ini hati-hati kalau kakinya panjang, kukunya itu panjang. Kalau kukunya panjang, ini kan disiram dari atas. Khawatir yang di bawah kukunya itu tidak tersentuh air. Itu hati-hati. Tapi insya Allah kalau yang putra, bapak-bapaknya tidak mungkin kan kukunya panjang. Kalau ibu-ibunya bisa jadi. Kaki kan karena air kan disiram dari atas. Kadang kayak itu kan, air bawah ini kan nggak kena. Khawatir nggak kena, ya mudah-mudahan kena. Nah saya juga agak panjang. Besok itu ada. Terus wasadi suat tartib fil wudu alama alal wajhi alladhi dzakarna fi atil furud falau nasya tartib lam yakfi. Ini yang nomor 6 harus tartib. Jelas kalau tartibnya yang duluan harus duluan, jangan dibalik kayak itu. Falau nasya tartib, nah kalau lupa, oh iya tadi ini lupa dari wajah langsung ke kaki kayak itu. Langsung ke kaki umpama, maka itu tidak sah, lam yang tidak cukup. Falau wasla arba'ata a'dha'ihi daf'atan wahidatan walau wasla arba'ata a'dha'ihi. Kalau orang itu membasuh sekaligus, minta tolong kepada orang lain sekaligus, ada yang basuh wajah, ada yang basuh tangan, ada yang basuh yang ngelap kepala, ada yang umpama jadi raja umpama kayak itu kan. Maka ini irtafa'a hadas wajhihi faqat, yang hilang yang cukup hanya di wajahnya saja, bukan tidak sah semuanya itu. Jadi yang tangan tadi tidak sah, tidak cukup, terus yang di kaki tadi tidak cukup, yang kepala tadi tidak cukup, hanya yang cukup di wajah saja. Paham itu? Nanti praktek, insyaallah kalau masih ada waktu. Wa sunanuhu, karena ini kalau cuma diterangkan seperti itu tanpa praktek, ini sulit. Prakteknya mungkin agak berbeda nanti dengan kalian yang biasa kerjakan. Ini kan kalau di rumah ini ada yang tempat wudhunya di luar, ada yang tempat wudhunya ya di dalam itulah, kamar mandi itulah. Itu nanti lebih mudah, nanti saya jelaskan. Pakai gayung dan tidak mubazir air, itu jangan sampai mubazir. Pakai satu gayung, insya Allah itu cukup. Satu gayung cukup. Terus wa sunanuhu wa ilwudu'i asratu asya'a. Ini yang sunnah. Sunnahnya wudu ada 10. Wa fi ba'di nusaimatni asri salin. At-tasmiyatu awwalahu baca bismillah di pertamanya. Wa aqalluha bismillah. Paling sedikitnya baca bismillah. Paling sempurna baca bismillahirrahmanirrahim, itu kalau mau berwudu. Fa in taraka tasmiyata awwalahu atabiha fi asna'ihi. Kalau pas di tengah oh iya tadi enggak baca bismillah, maka mendatangkan asal wudu itu belum selesai tapi baca bismillahnya itu bismillahirrahmanirrahim awwalahu wa akhirahu. Enggak ada wajib.
Bismillahirrahmanirrahim di sini nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim awwalahu wa akhirahu, ditambahi awwalahu wa akhirahu. Sudah basuh wajah, muka, lupa tadi tidak baca bismillah. Maka disunahkan baca bismillah dengan baca Bismillahirrahmanirrahim awwalahu wa akhirahu. Kalau sudah selesai ngambil wudu iya, tapi nggak baca bismillah, nggak jadi masalah. Nggak usah nak ngulang baca bismillah lagi, nggak usah. Yang kemudian nomor selanjutnya waslul kafain ilal kau'ain qoblal madmadati wa yawsiluha salasan in taraddada fi tuhriha qabla idkhaliha al-ina al-mustamila ala ma'id dunal kullatain falam yawsilhuma kuriha lahu wamsuhuma fil ina'i wa in tayaqqana tuhrahuma lam yukrah lahu wamsuhuma. Selanjutnya disunnahkan membasuh tangan sebelum memulai wudhu sampai pergelangan. Fungsinya apa? Nah, ini ada berkaitan dengan fungsi di situ. Apa kalau yang pakai keran ini tidak masuk? Kalau yang pakai keran di situ, kalau yang pakai keran itu tidak masuk. Kenapa? Karena pakai keran itu sebelum ini sudah suci dengan sendirinya karena air sudah ngalir. Kenapa? Di sini qoblal madmadoh sebelum kumur-kumur. Ini pertama itu kita itu ini basuh sampai sini batasannya sebelum kumur-kumur. Terus 3 kali itu dibasuh tangan itu 3 kali. Basuh tangan itu 3 kali. Kalau itu khawatir, masih was-was, masih ragu, basuhan yang pertama tadi belum mensucikan. Paham itu? Fa'ilam yausilhuma kuriha lahu wamsuhuma. Kalau tidak basuh dulu langsung dimasukkan, ini tidak masuk kalau keran. Makuriha dimakruhkan. Ini ada bedanya. Ada bedanya yang praktek di sini dengan yang kita kerjakan setiap hari. Ini kan kalau kita setiap hari ini kan pakai keran. Ya pakai keran kan? Lah pakai keran itu tidak ada di situ itu memasukkan tangan kepada air yang airnya kurang 2 kullah. Makanya nanti saya praktekkan pakai 1 gayung cukup. Pakai 1 gayung. Caranya bagaimana tadi? Ini dibasuh dulu 3 kali. Kalau tidak dibasuh, ini bisa jadi mutanajis, maka hukumnya itu haram memasukkan ke air karena air ini nanti menjadi air yang mutanajis, tidak bisa dipakai. Tetapi kalau kita ini sudah yakin tidak mutanajis, makruh memasukkan ke air tanpa dibasuh terlebih dahulu. Paham itu? Bisa dipraktekkan sendiri tanpa saya praktekkan. Atau nanti Pak Kandar yang praktekkan, saya coba aja. Nih, karena di sini ini yang perlu diperhatikan. Qabla idkhaliha al-ina'ah, sebelum memasukkan tangan pada wadah, yang di wadah itu ada air kurang 2 kullah. Kita kalau ngambil wudu kan tidak dimasukkan, tangan kita tidak dimasukkan ke air itu karena pakai keran. Tidak ada hubungannya nanti. Paham itu? Nah, ini nanti dipraktekkan karena itu sunnah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal matmadah kumur-kumur. Pintar semua kalau kumur-kumur yang praktek kemarin saya tengok itu kumur-kumur cuman ada yang istinsaknya yang kurang pas, yang istinsaknya. Ba'da husnil kafain, kumur-kumur itu setelah membasuh tangan. Setelah membasuh tangan itu 3 kali tadi itu,
baru kumur itu wa yahsulu aslu sunnah bi idkhalil ma' fil fami sawaun adarufi wa majhu amla. Memasukkan air baik diputer-puter dalam plok-plok umpama kayak itu lalu dibuang atau yang tidak dibuang ditelan umpama kayak itu kan. Ya umpama awet tangguhan bulan puasa, kalau bulan puasa ini keberuntungan umpama kayak itu kan. Itu dapat juga kesunahan. Sawaun adarul amal majau. Sama aja umpama kan kalau itu udah tidak diemburkan atau diemburkan yang paling afdol itu adalah apa ya, dikocok lah plek kayak itu biar kena air semuanya baru itu dimuntahkan. Wal istinsyak ba'dal madmadah wa yahsulu aslu sunnah biha bi idkhalil ma' fil amfi sawa'un jadabahu bi nafsi ila khayashimihi wa nazahu amla. Yang selanjutnya setelah kumur-kumur ini menghirup air, apa namanya? Istinsyak gitu. Bikinin air itu dihirup. Ini menurut ilmu kedokteran, kalau pagi habis tidur itu bangun tidur, kalau sampai ada kadang-kadang panas hangat, itu katanya itu bisa mencegah dari beberapa penyakit, diantaranya penyakit jantung. Itu yang sering saya lakukan juga, agar dapat fadilahnya juga menghindar dari penyakit. Tapi cukup memasukkan air sampai ke hidung aja, nggak sampai ke terasa hangat itu. Sedikit aja langsung diemburkan. Terus wal jam'u bainal madmadah wal istinsyak bi salati ghurafin yatamat madu min kullin minhuma summa istansiku afdal minal ghusli bainahuma. Lebih afdal itu ngambil air, ini air satu cedokan dipakai kumur-kumur, kemudian ada sisanya ini dipakai untuk menghirup, untuk ya istinsyak tadi sampai 3 kali. 3 kali ini dipakai 6 berarti kumur-kumur 3 kali juga istinsyak 3 kali, itu lebih afdol. Nggak usah dipisah satu-satu umpama, lebih afdolnya itu langsung digabung. Jadi kumur-kumur langsung menghirup air, kumur-kumur langsung hirup air, kumur-kumur langsung hirup air 3 kali. Terus wa mashu jami' ra'si wa fi batin nusail matni wasti'abur ra'si bil masih au masabat dirasi wajibun kama sabak. Ini sunnah, yang sunnah ini semuanya itu sunnahnya ini kayak ini basah, tidak perlu ada airnya. Ini basah, ini habis ini diputar lagi sampai 3 kali. Yang sunnah. Ya umpama cuman sedikit tadi itu karena sudah pakai minyak kan, karena mau ngajar pakai minyak. Nanti kalau kena air malah cepat pemutih kayak itu kan, atau cepat merah umpama kayak itu. Ambil sedikit jadilah kayak gitu kan. Yang penting sah, tak apa. Walau lam yarid nas ama ala ra'si min imamatin wa nahwiha kam mula bil masyi alaiha. Kalau orang itu pakai surban, kepingin tidak nyabut surban, maka yang surbannya ini yang diusapin sampai rata. Sunahnya sampai rata, tapi ngambil kayak cukup. Paham itu kalau pakai surban. Wa mashu jami'il udunain. Ini membasuh kedua telinga dohirihima wa batinihima bima'in jadid, dengan air yang baru. Dibasuh tadi ini, tangan juga tidak basah. Caranya telinga ini cukup sekali ya. Ini prakteknya kemarin semuanya 3 kali. 3 kali cukup sekali kalau telinga, karena itu termasuk yang sunnah. Yang 3 kali itu membasuh tangan, membasuh wajah,
yang ngelap tadi juga kaki. Kalau telinga ini di sini cuman disebutkan mashu jami'il udunain. Ini caranya kayak ini. Ini basah. Ini. Nah, ini lepet-lepet ini. Kemudian ini diputar di sini, ini di sini. Nah. Ini juga kayak ini. Beginiin. Ini kan masih ada basahnya ya. Begini. Bisa? Nah, ini juga hati-hati kalau mandi besar. Kalau mandi besar biasanya air kan disiram dari atas itu. Kalau ini tidak diginiin, khawatir air itu tidak masuk ke sini. Ini kan nggak mungkin kalau disiram dari atas ini kena, karena ini ketutup kan. Kecuali mandi ya kayak kemarin itu kan, mandi masuk ke dalam umpama kayak sungai umpama kan, nyemplung kayak itu. Kayak kemarin anak Pak siapa ya? Pak Eko kayak itu kan mandi di situ. Jadi kalau disiram di atas itu hati-hati. Khawatir di sini ini kalau disiram plek 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 plek, disiram di sini tidak kena. Juga kalau mandi besar itu, ini basuhan pertama itu belum merata, jangan langsung pakai sampo. Jangan langsung pakai sabun. Kalau belum merata semua, diratakan semua dulu. Kenapa? Khawatir di sini kan belum merata umpama. Kita mandi. Tapi nanti itu penjelasannya. Kita mandi langsung pakai sampo. Khawatir nanti ini kan tidak disiram air yang baru. Khawatir air yang dari atas, ngambil aliran dari atas. Aliran yang dari atas ini sudah tercampur dengan air sabun tadi. Maka air itu sudah berubah namanya. Ngalirnya itu sudah berubah. Kalau yang baru, ini ada sabunnya baru kan, ini nggak jadi masalah. Tapi ngalirnya tadi, kecuali sudah basah, nggak jadi masalah kan. Nah, ini ngalirnya itu, ini kan yang kita perlukan pengalirannya sama dengan kita ngambil buku, ditaruh di sini, aliran ke bawah ini kan belum kena. Nah, ini diratakan sama air yang dari atas. Tapi kalau air yang mau kita ratakan itu sudah kena sabun, berubah itu namanya. Paham itu? Jadi hati-hati. Jadi kalau mau mandi besar, pastikan dulu basuhan pertama itu sampai rata. Sampai rata semua dulu, air itu sampai rata, baru kita pakai sabun. Jangan disiram satu kali siraman belum rata langsung pakai sabun. Khawatir itu tidak disemprot ke semua badan, mengandalkan yang dari atas. Aliran yang dari atas itu airnya sudah tercampur dengan air sabun. Bisa dipahami? Tinggal 15 menit. Gak ada prakteknya, nanti prakteknya mungkin di lain kesempatan, kasihan. Terus watahlilul lihiyati, ini yang tadi sudah dijelaskan. Ini nyela jenggot itu kan, gini jenggot itu hukumnya sunnah. Kalau jenggotnya tebal, tapi kalau tidak tebal maka wajib hukumnya itu. Ukuran yang tebal tadi, ukuran yang tebal itu orang yang kita ajak bicara atau yang di depan kita kira-kira memandang ke kita ini kulitnya itu tidak kelihatan itu tebal. Kalau masih kelihatan berarti itu tidak tebal. Terus wa taqdimul yumna min yadayhi wa rijlaihi, mendahulukan yang kanan dan mengakhirkan yang kiri, yang tangan kanan duluan baru tangan kiri duluan. Ini kalau misah, tetapi kalau tidak misah seperti wajah langsung sekaligus, jangan ini dibasuh separuh, yang ini nanti dibasuh separuh kayak kejadian kemarin gitu kan. Ya kemarin waktu praktek apa saja mau separuh rata-rata kemarin. Wah, buka rahasia nanti. Tidak apa kan Pak Andar. Iya Pak Eko nggak apa-apa kan.
Wa taharatu salasan. Ini 3 kali, tapi bukan yang di telinga tadi. Yang ya kalau 3 kali nggak jadi masalah gitu kan. Cuman bukan yang sunnah tadi. Karena telinga itu hukumnya sunnah. Dan telinga ini tidak harus setelah ini nak ke telinga, atau dari awal umpama telinga itu sada wafat. Karena telinga ini hukumnya sunnah. Paham itu? Jangan sampai wah ini ada madhab lain, aliran lain umpama kayak itu kan. Orang habis basuh tangan belum ini langsung ke telinga umpama ada salah pula kira-kira. Itu sunnah. Wa taharatu salasan. Nah, ini harus 3 kali. Wal muwalah segera ini, kata-kata segera ini jangan sampai kering. Jangan air itu sampai mengering. Jadi yang ini tidak mungkin terjadi. Nah, mungkin kan ngambil wudhu wajah dulu, habis itu naik ke kantor minum kopi dulu, nanti lanjutkan tangan. Habis itu balik ngabisin roti dulu, tidak mungkin. Itu sekaligus. Ini saking telitinya Kiai pengarang ini kan, mualah segera kayak gitu kan. Wa yu'abru anha bitatabu iya alla yasula bainal adwain tafriqun katsirun bal yusul adba dal udri bi sulayati ful mausul qablahu ma'tidal hawa al-miza wal zaman. Terus kecuali di saat darurat, kalau darurat itu mualahnya wajib. Kalau darurat, berapa darurat? Ada yang mau tanya? Ya, indah. Ya tidak apa-apa. Kenapa kamu? Ya tidak apa-apa. Indah tadi Pak yang bertanya. Apa langsung praktek sekarang aja ya? Tapi waktu Tadi mana ya Pak? saya praktekkan. Kalau praktekkan mungkin di luar. Ya waktunya tinggal 10 menit. Gak cukup ya, ngambil airnya aja udah gak cukup. Cepat atau Sabtu depan aja. Sabtu depan. Kasihan ibu-ibu ini belum makan siang kan? Alhamdulillah. Terus ini untuk selanjutnya hari apa? Selasa. Iya, apa? Ya, ayo tanya ini dulu ya. Ini nah, teman-teman, kan gini, hari Sabtu kan kita mau ngaji sama Abah. Nah, jadi maunya tuh fikih diganti aja biar kita gajinya nggak hari Jumat tapi hari Sabtu. Nah, jadi kesepakatan bersama maunya hari apa? Selasa Pak. Selasa. Tapi jamnya jam 2:30 ya. Jam 2 paling tidak jam 2. Oh, Senin jam berapa? Kalau Senin kan Pak yang kemarin. Oh, Senin Yang kemarin kan Iya. 2:30. jam 2:30. Selasanya jam 2 jadi. Udah disepakati ya. Gak usah berubah lagi kan? Nah, diketuk nih. Mas, 1:30 nggak bisa Pak. 1:30 itu udah. Kasihan ibu-ibunya nak sholat dulu itu kan. Jadi jam 2 Pak. Jam 2 ya. Jadi hari Senin sama Selasa. Nanti ingatin aja. Yang ini ada pertanyaan yang ini? Ayolah. Ayo Pak Eko, pertanyaan. Dan ini Pak. Ini siapa tahu mungkin ada tidak sama. Saya belum berjiat. Apakah sah wudhu itu ketika kita tidak melepas jilbab? Wudhu kita sah atau tidak? Tidak melepas jilbab. Apa itu wudhunya? Cak ini apa? Asal air tadi bisa nyampe ke aturan tadi itu sah. Kayak itu. Umpama tidak melepas jilbab. Ininya air itu sampai ke sini, dirata sampai ke sini. Umpama.
nanti jilbabnya jelas basah. Iya. Jelas basah. Tapi itu sulit mungkin, sulit gitu kan. Ya paling tidak nanti nak nyiram sampai ke sininya itu. Karena air itu bukan ngelap itu, bukan ini basah nak di sini. Ini harus basah. Ada aliran dari sini disampaikan ke sini, diratakan. Sampai sini ya, Pak. Ya sampai sini. Nanti saya praktekkan, ini langsung sini. Saya ini. Nah, kedo ini tidak terlalu banyak, taruh langsung sini. Nanti yang di sini langsung diratakan. Ini ratakan. Yang kedua kayak ini langsung masukkan di sini. Diratakan. 3 kali. Terus yang untuk tangan itu, ini kan kedok kayak ini kan. Nah, kedok ini kan cuma segini yang kena. Langsung ngalir. Langsung ngalir itu diratakan. 3 kali. Airnya sedikit ini. Yang ini kalau ini sendiri yang sudah saya praktekkan itu tidak bisa. Ketampungnya sangat sedikit, jadi dibantu oleh yang kanan. Terakhir baru di tasbih, sela-sela, tahlilul asobi, sela-sela. Nah, terus untuk ke kepala ini basah, dicelupkan saja, ini kan basah, langsung di sini. Tapi sorban tadi boleh. Ini kalau di hadis cuma 1 kali, tapi di sini harus 3 kali. Nanti insya Allah Sabtu kita praktekkan. Ya Bu. Pak, Apa? kan di sini kan yang tadi sorban, kalau kita nggak mau melepas sorban, kita boleh mengusap. Apa itu berlaku juga untuk jilbab? Jilbab tidak laku. Tidak berlaku. Beda, Pak. Berarti beda, Pak. Jilbab itu yang jilbab kalau yang untuk membasuh di atas ini, cuman itu kan dilap dengan membasahi ini. Itu yang kalau yang pakai jilbab khawatir ini air itu tidak masuk ke sini. Ini ghuslun sama masun itu ada bedanya. Ghuslun membasuh tadi, membasuh itu air itu harus ngalir. Itu membasuh itu. Tapi kalau mashun tidak harus ngalir. Ini basah tempelkan selesai. Paham ya? Sorban tadi boleh. Itu bedanya itu. Mashun sama ghuslun. Kalau wajah khawatir kalau pakai jilbab itu yang di sini ini kalau jilbabnya kainnya agak tebal susah nanti lembus air. Ini karena harus terbasuh semua. Itu bedanya. Itu kalau wajah ini harus terbasuh semua, basah semua. Kalau kepala ini sebagian. Itu bedanya. Sebagian dan cuman ditempelkan saja itu sudah cukup. Ditempelkan saja itu sudah cukup. Makanya kalau pakai jilbab ya Oh, yang sunnah tadi. tidak begitu kayak itu. Tapi kalau itu kan harus basah semuanya. Itu paham? Ada lagi? Nah. Kok duluan sih? Kalau aturan yang benar itu harus mendahulukan suami. Tapi kalau mungkin suaminya pengertian, nggak apa-apa. Suami rela, nggak apa-apa. Gitu. Kalau suaminya gara-gara, ibu itu tidak segera nanti suaminya itu marah, hindari marah suami itu, maka harus ke suami yang didahulukan. Tapi kalau suaminya itu lah pas dikasih mandan, mas tadi itu cara ngambil wudhu tanggung, oh ya enggak apa-apa saya umpama kamu ini kalau kayak itu kamu ini saya ini butuh cepat ya itu hindari, tinggalkan wudhu langsung mendahulukan sang suami tercinta, gitu kan?
Kalau asli hukumnya ini, istri ini harus tunduk sama sang suami, tapi suami itu harus penuhi kebutuhan sang istri. Jangan seenaknya saja. Istri itu aslinya itu bukan ibu rumah tangga loh, salah itu, salah ngertikan itu. Istrinya itu harus jadi pajangan, kalau perlu untuk hadam, untuk pembantu, carikan pembantu itu ya. Itu makanya istri itu dituntut untuk taat kayak itu ya. Istrinya disuruh kerja. Kalau istrinya disuruh kerja, istrinya disuruh kerja, tidak nurut, ya suaminya yang kurang pengertian itu. Jadi ini kan yang sering Mubalik disampaikan, hak suaminya yang dijelaskan, tapi hak istri tidak pernah disampaikan. Istri itu pajangan aja kayak itu kan, pajangan itu yang masak, yang nyuci, yang ngepel rumah, tugas suami itulah itu aslinya. Tapi karena suami itu tidak bisa seperti itu, istri pengertian kayak itu, ya jangan sampai kesalahan istri itu disalahkan kayak itu. Yang bujang. Hasrah yang bujang. Yang bujang mikir lah. Yang masih bujang, yang bujang ini. Nah, jadi hukumnya memang seperti itu. Kalau memang istri itu butuh pembantu, ya harus kasih pembantu. Karena kita tidak sanggup untuk bayar, kita kerjakan sendiri. Tapi tidak mungkin kan? Gitu, kan? Maka dari itu harus saling saling pengertian. Jangan sedikit-sedikit marah gitu, sekali marah banyak. Tapi kebanyakan ini suami mengalah. Kebanyakan suami mengalah kayak gitu kan. Tapi kalau suami tidak sayang lagi, ribut-ributlah kayak gitu kan. Saya mudah-mudahan tidak terjadi di bapak dan ibu-ibu ini. Ada lagi? Sudah kurang 2 menit. Ada lagi pertanyaan? Nanti kasih tahu Bu Mary, nanti kasih tahu ke suaminya umpamakan, ya ini penuhin kebutuhan saya, jangan karena ambil untuk dimarahi kayak gitu kan. Pagi-pagi tidak nyiapkan makanan, roti apa, minuman umpama lengamu gitu. Itu tugas sang suami aslinya gitu kan. Kalau perlu ya pembantu kan. Di demo nanti tuh bapak-bapak. Ada lagi? Live Pak, live cedok. Cedok. Yang pertama kita minta pertama. Dari sini kan masih ada bekas-bekas tadi, terus kita masukkan lagi. Itu nggak apa-apa tadi kan? Nggak apa-apa. Kita masukin. Ya nanti itu khawatir mungkin takut mustakmal kayak itu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi caranya itu mungkin nanti Sabtunya praktekkan itu. Ini air jangan ngambil wudhunya di sini. Ini air pas ngambil wudhunya di sini, khawatir pertama basuhan itu air mustakmal itu mercik sini terlalu banyak. Kalau sedikit mungkin tidak merubah, tapi kalau banyak khawatir itu bisa merubah. Jadi caranya itu kalau saya di kamar mandi, ini nggak jauh. Jadi tidak ada, karena ini sudah masuk ke sini semua. Atau yang lengket di sini itu tidak termasuk mustakmal. Karena yang masih ada di sini, yang masih nyatu dengan badan kita itu tidak termasuk mustakmal. Yang dikatakan mustakmal itu sudah dipakai berarti sudah lepas. Kalau yang masih di sini ya kan masih ada barangnya di sini. Nah, ini tesnya tadi kayak gitu kan. Tapi kalau airnya sedikit, tetesan tadi sedikit, kemungkinan
Kalau tetesan sedikit, maka yakin kita itu tidak menjadikan mustakmal. Tapi kalau tetesannya itu banyak, khawatir menjadikan mustakmal kepada air yang kecampuran tadi. Tetesan air mustakmal, air itu menjadi mustakmal, menjadi mutaghayyir dengan secara takdirian, berubah dengan secara takdirian. Ada lagi nanti, tapi itu Sabtu prakteknya, jadi bisa di Senin Pak. Hah? Senin. Oh Senin ya, oh iya, baru lupa lagi. Senin sama Selasa ya, sepakat ya. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.